Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah, salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusat Institut. Di sesi kali ini kita akan menayangkan seri diskusi yang berlangsung beberapa hari lalu pada tanggal 27 Oktober pada hari Selasa, yang menghadirkan 3 narasumber. Ada Dr. Daniel MAG, pakar hukum Islam, juga ada Reza Idria PhD, antropolog, dan Bang Fauzan Santa, beliau adalah pekerja budaya. Topik diskusi kemarin itu tentang punishment. Tadi ada 2 dimensi dalam eksekusi yang berlangsung di Aceh. Jadi seperti kita tahu, di Aceh telah dilakukan ataupun dilakukan formalisasi syariat Islam. Jadi ada kanun-kanun yang mengatur tentang eksekusi. Jadi salah satu bentuk eksekusi di Aceh itu adalah hukuman cambuk, yang pada umumnya ini digelar ataupun dilaksanakan di depan umum ataupun di depan khalayak ramai. Jadi punishment ini adalah topik yang kita pilih untuk membahas eksekusi tersebut, yaitu di mana eksekusi ini mengandung 2 dimensi. Yang pertama dimensi punishment, hukuman, dan juga ada dimensi entertainment. Artinya di satu sisi dia dianggap ataupun ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, tapi di sisi lain bagi para penonton ini menjadi ajang hiburan. Jadi hal inilah yang kita bahas dalam diskusi yang berlangsung beberapa hari lalu. Jadi dalam sesi kali ini saya akan menghadirkan pemaparan dari salah seorang narasumber. Tadi ada 3 narasumber, tadi kita bagi menjadi 3 video. Jadi di video pertama ini ada pemaparan dari Dr. Daniel. Beliau adalah pakar hukum pidana Islam. Jadi beliau akan menceritakan tentang bagaimana pandangan beliau terhadap penerapan syariat Islam di Aceh, dan juga bentuk hukuman seperti cambuk. Beliau akan melihatnya dari perspektif hukum pidana, khususnya hukum pidana Islam. Jadi saya kira cukup sebagai pengantar. Kita dengar saja langsung pemaparan dari Dr. Daniel MAG. Beliau ini adalah dosen di IAIN Luk Semawe. Itu memiliki dimensi teologis, ya, yang sifatnya normatif. Sementara kanun ini itu memiliki dimensi antropologis, sosiologis, dan dimensi-dimensi lainnya, termasuk dimensi filosofis di dalamnya. Itu poin pertama. Karena dia bersifat dualisme, ilahi sekaligus insani, teologis sekaligus antropologis, profan sekaligus sakral, dan seterusnya, maka hal ini penting ketika nanti kita mencoba memahami hukuman cambuk. Itu satu, poin pertama. Poin kedua, untuk memahami atau mengkritisi bentuk hukuman apapun, termasuk hukuman cambuk, dalam filsafat hukum pidana Islam, itu yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah apa itu visi atau misi daripada tujuannya. Paling tidak dari pangan hukum pidana Islam atau pemikiran hukum pidana Islam adalah al-jawabir, membuat jera pelaku tindak pidana atau dalam kanun disebut dengan pelaku jarimah. Kuno dari hukum pidana Islam, dan oleh banyak negara lain mungkin tidak lagi menjadi fokus utama menghukum adalah membuat jera yang sifatnya dalam hukum, yaitu membuat jera itu merasa puas dengan yang dialami oleh pelaku kejahatan atau jarimah. Itu yang pertama.
Capai nggak tujuan ini? Tujuan daripada hukuman dalam hukum pidana Islam itu adalah preventif, untuk mencegah umum maupun preventif khusus. Preventif umum itu supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama, karena di hukuman sudah melakukannya. Itu preventif. Sementara preventif khusus bagi pelaku itu supaya pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya. Nanti kita uji, betul nggak tidak ada residivis, ada kanun jinayat yang tidak mengulangi kembali tindakannya karena sudah dihukum dengan hukuman cambuk. Kedua, tujuan ketiga dan seterusnya, ini tujuan daripada hukuman yang digagas oleh pidana Islam yang datang kemudian, yaitu at-tahzib. Jadi hukuman itu ditujukan untuk memiliki, kita lihat apakah bentuk-bentuk hukuman termasuk cambuk itu memiliki nilai edukatif, nilai pendidikan yang ingin ditelurkan bentuk pada pelaku maupun kepada publik atau masyarakat. Yang keempat, tujuan penghukuman itu adalah formatif. Jadi tujuan hukuman adalah memperbaiki si pelaku supaya si pelaku berubah menjadi orang baik. Ini juga bisa terwujud dengan bentuk-bentuk hukuman yang sudah ada. Dan yang terakhir, temuan hasil isti'adah, restoratif justice. Jadi sebenarnya banyak tindak-tindak pidana atau delik, terutama yang yang bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Artinya, para pihak yang bersangkutan bisa persoalan atau tindak pidana yang terjadi baik pelaku maupun korban, tidak perlu sampai ke pengadilan. Dan seperti ini sudah dilakukan. Jadi kalau di Australia dan di beberapa negara maju itu, orang tidak bangga pengadilan, orang malah malu kalau kasusnya sampai ke pengadilan. Di Aceh malah orang bangga, kalau pengadilan, hanya orang semakin tinggi kualitas kebanggaannya. Padahal masyarakat beradab itu istiadah, dia bisa tanpa negara ikut terlibat. Jadi negara yang butuh masyarakat. Jadi kalau masyarakat baru berkembang, apalagi yang belum berkembang, itu masyarakat ya butuh negara. Istiadah ini juga tujuan yang cukup aktual dan faktual untuk merespon fenomena yang ada sekarang. Ya, di dalam prakteknya, tujuan pertama ini yang paling menonjol. Itu tujuan retributif daripada sebuah hukuman. Ya, sementara tujuan-tujuan lain terlupakan. Tujuan edukatif, tujuan restoratif justice. Ini poin kedua tentang tujuan pemberian hukuman. Ya. Ketiga, tanya kanun jenayah ini termasuk kanun yang paling seksi di Aceh dibandingkan kanun-kanun lainnya. Ada kekuatan libido tertentu ketika bicara soal kanun jenayah ini, karena orang fokus kepada hukuman. Tapi bila saya berhasil menavigasi semua ayat Al-Quran yang berbicara tentang delik, ya, delik hudud itu dicantumkan bentuk hukumannya, juga dar hukumannya. Itu sebenarnya Islam secara filosofis dia bukan untuk menghukum, tapi mencegah orang untuk tidak melanggar hukum. Itu Islam. Jadi jangan mencegah orang tidak melanggar hukum. Jadi Islam apa buktinya? Buktinya misalnya dalam tindak pidana zina.
taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi Islam dia mencegah dari awal zina. Semua perbuatan yang bisa menjerumuskan orang kepada perzinahan, apakah itu pornografi, apakah itu sudah terlebih dahulu, itu bukti bahwa Islam lebih memilih preventif ketimbang represif. Itu terkesan represif ketimbang preventif, karena menonjolkan maqasid dan uqubat yang jawabir tadi, yaitu untuk menderitakan pelaku tindak pidana. Itu nilai filosofis yang pertama. Dari pemidanaan atau hukuman itu adalah pemaafan, bukan penghukuman. Kita baca misalnya ayat tentang qazaf. Ayat tentang qazaf itu menuduh orang lain berzina tapi tidak sanggup mendatangkan dua orang saksi. Ya. Kemudian ayat tentang zina, ayat tentang pembunuhan, qisas. Itu orang lupa kepada ujung ayat. Ya, kalau dibunuh hukumannya, kalau membunuh hukumannya dibunuh. Ada ujung ayat, faman ufiya min akhihi syai'un. Barang siapa yang dimaafkan oleh saudara korban, maka bayar dia. Dia juga dimaafkan, bebas. Jadi Islam ini lebih menonjolkan sifat-sifat rekonsiliatif ketimbang sifat-sifat konfrontatif. Ini nilai filosofi kedua yang harus dibaca oleh banyak orang, supaya hukum ini dengan Islam ditampilkan dalam wajah yang mengerikan. Padahal orang Aceh itu orang ramah-ramah, orang yang murah senyum. Kenapa orang Aceh ini dengan jenayah ini mudah tegang dia? Ya, kita kembali ke nilai filosofis itu. Yang kedua, bahwa hampir di semua ayat, di ujung ayat selalu dikatakan faman ufiya. Bila orang yang dituduh berzina memaafkan si penuduh, selesai masalah. Jadi tidak akan sampai kepada hukuman, tidak sampai kepada punishment, apalagi entertainment. Kira-kira begitu. Itu nilai filosofis kedua. Nah, nilai filosofis ketiga, Islam ini, khususnya hukum jinayat ini, dia sangat menonjolkan dan mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehormatan, dan nilai-nilai keadilan. Sehingga bentuk hukuman dan cara menghukum orang itu harus membuat orang itu tidak terhina. Jadi apa istilahnya, memartabatkan orang lain. Di Islam itu hukuman itu dibuat bukan untuk menjatuhkan, tapi hukum dibuat itu untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu nilai filosofis ketiga. Bahkan nilai filosofis keempat dalam kasus qisas, ya, qisas diat, kita melihat bahwa dalam kasus qisas diat ini ada aspek pidana publik dan ada aspek perdata. Aspek pidana misalnya qisas tadi. Aspek perdatanya membayar diat atau denda kepada korban atau ahli waris daripada korban tindak pidana. Nah, dari sini sebenarnya jangan tonjolkan kisasnya, tapi nilai filosofis yang dapat digali dari sini apa itu? Nilai filosofisnya adalah bahwa yang berhak untuk memutuskan seseorang dihukum atau tidak dalam Islam bukan hanya hakim. Di dalam hukum positif penganut sistem hukum civil law itu hakim. Hanya hakim yang punya hak mengambil keputusan seseorang dihukum atau tidak. Tapi dalam kasus qisas diat ini, korban itu punya hak untuk menghukum atau membebaskan pelaku daripada hukuman. Nilai-nilai ini dikenal dalam banyak literatur fikih jinayat, bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Memang negara-negara Islam atau Muslim yang sudah mempositifkan hukum jinayat tidak banyak di dunia ini. Tidak lebih dari 3 negara. Kalau kita hitung termasuk Aceh 4. Dengan berbagai keterbatasannya. Sehingga tidak ada contoh yang bisa di-compare. Kira-kira begitu. Tapi kita dapat menganalisis bahwa di kasus qisas diat ini tidak fokus kepada qisas dan diat yang sifatnya formatif.
tetapi ambil dan gali nilai-nilai filosofis dan substantif di kasus kesaksian. Yaitu yang tadi saya katakan, bahwa dalam hukum pidana Islam, yang berhak memutuskan seseorang yang melakukan tindak pidana dihukum atau tidak bukan hanya hakim, tetapi juga korban kejahatan atau ahli warisnya. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hukum pidana Islam itu tidak ada yang sifatnya taiman sebenarnya dalam makna fisikal, tapi taiman dalam makna cukup damai, cukup menghibur sebenarnya dalam hal mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak dalam penerapan hukuman terhadap pelaku jarimah, terutama bentuk hukuman yang akan kita diskusikan, yaitu hukuman cambuk. Itu poin saya yang ketiga. Kemudian yang keempat, bila ditanya sejarah, memang di Aceh kita tidak menemukan banyak literatur yang paling tidak saya tidak menemukan banyak literatur yang menjelaskan tentang sejarah hukuman cambuk. Ini betul-betul baru. Dan tidak ada negara yang persis bisa kita contoh untuk bidang ini. Sehingga menurut saya kanun jinayah atau bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau jarimah itu perlu mempertimbangkan dimensi-dimensi kanun jinayah yang ilahiyah sekaligus insaniyah, kemudian tujuan pemberian hukuman, dan nilai-nilai filosofis dari hukuman-hukuman yang ditawarkan Al-Quran atau yang ditawarkan Islam. Yang keempat yang mau kita sampaikan, yang mau saya sampaikan dan kita diskusikan adalah tentang penerapan atau pelaksanaan uqubat atau hukuman di Aceh yang walaupun selama ini sudah agak menyepi begitu, tapi pernah masif dilakukan, itu tentang hukuman cambuk, ya, tentang hukuman cambuk. Mungkin ada beberapa isu yang dapat kita diskusikan nanti. Yang pertama tentang model penghukuman di depan umum. Yang kedua, kehadiran anak-anak di bawah umur yang menyaksikan itu. Sehingga dari punishment, memang seperti kata host tadi, dari punishment berubah menjadi entertainment, ya, menjadi hiburan, tidak lagi menjadi hukuman. Mungkin menjadi hiburan bagi penonton, tapi hukuman bagi pelaku, saya kira begitu. Ini juga mungkin perlu mendapatkan perhatian. Mungkin yang terakhir, saya tidak panjang, nanti hanya pengantar saja, pemantik saja, nanti kita akan diskusikan lebih panjang. Yang terakhir yang mau kita sampaikan, bahwa Indonesia atau Aceh itu perlu memikirkan kembali bentuk hukuman kepada pelaku kejahatan. Bukan hanya Aceh, tapi juga Indonesia. Maksud saya, bagaimana case di Aceh ini itu dapat memberikan kontribusi untuk mereformasi hukum pidana Indonesia yang sampai hari ini itu masih menganut punya Belanda. Walaupun kemarin disahkan KUHP, RUU KUHP yang baru, ributnya mungkin sampai seluruh Indonesia, ya, mendapat asistensi karena beberapa persoalan, tapi kita menyepakati bahwa KUHP yang kita anut sekarang itu adalah KUHP peninggalan penjajah Belanda. Memang di dunia ini sangat sedikit negara yang punya KUHP yang digali dari nilai-nilai bangsa dan budayanya sendiri. Mesir sama, dia dipengaruhi oleh Perancis dan Inggris. Tunisia, Sudan, ini yang negara Muslim, ya. Sehingga mudah-mudahan nilai-nilai Islam yang ada di Indonesia ini, juga nilai agama yang lain, serta nilai kebudayaan Nusantara, itu dapat menjadi kontributor atau memberi kontribusi dalam reformasi hukum pidana kita. Karena hukum pidana kita yang ada sekarang dan masih berlaku itu masih tidak lagi sesuai dengan perkembangan, dengan isu demokratisasi, isu hak asasi manusia, ya, kemudian isu-isu lain yang terkait dengan diskriminasi, ya, termasuk diskriminasi gender yang ada dalam peraturan perundang-undangannya. Ini saya kira mungkin beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan, nanti akan kita diskusikan lebih jauh bersama teman-teman. Terima kasih. Pertanyaannya serius-serius sekali ini, ya, gawat-gawat pertanyaannya.
Baik, mungkin saya tidak mengcover semua, tapi ada beberapa prinsip penting yang mudah-mudahan bisa jadi. Yang pertama yang harus dipahami bahwa menurut saya hukum itu adalah ultimum ratio, alternatif terakhir pemecah masalah. Jadi masalah di Aceh itu tidak akan pecah dengan hukum, karena dia sifatnya terakhir. Kita butuh pendekatan-pendekatan lain selain pendekatan hukum. Ini penting sekali supaya energi kita tidak banyak habis untuk fokus ke sini. Tapi problem sosiologi, punya problem antropologi, punya problem ekonomi, punya problem politik, dan punya problem tata kelola pemerintah. Pertama yang harus kita sadari betul. Poin kedua, panggung tempat cambuk atau hukuman cambuk diterapkan. Ada panggung besar kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya yang harus dipahami dengan sangat kritis. Yang di luar panggung cambuk itu belum terbenahi dengan baik, maka kita akan menemukan hiburan-hiburan seperti tadi. Ya, ada orang yang dihukum, yang mau dicambuk malah ingin menyerang petugas. Kenapa? Sepertinya ada sesuatu. Dari kita punya dua criminal justice dan yang ketiga economic justice. Ada ketidakadilan ekonomi. Ada ketidakadilan dalam bidang hukuman. Misalnya nih ya, ini contoh-contoh yang sederhana sekali. Coba lihat itu orang-orang menengah ke bawah itu yang tindak kejahatannya itu takzir, ya istilahnya tindak pidana bawah. Bagaimana kemudian menjangkau kasus-kasus yang terjadi di hotel atau di luar wilayah di luar di wilayah teritorial Aceh, tapi pelakunya adalah orang Aceh, bahkan pejabat misalnya atau orang-orang secara sosiologi maupun secara politik. Ini ada sejenis criminal justice, keadilan. Saya kira ada perkawinan elementer dan komprehensif yang harus dilakukan antara social justice, economic justice, dan ada keadilan ekonomi, rakyatnya sejahtera. Kehidupan sosial tidak akan senjang, kecemburuan sosial dihukum. Karena dikatakan dalam banyak literatur hukum, seperti Jeremy Bentham mengatakan bahwa seorang pelanggar, penjahat atau pelaku tindak pidana harus diselesaikan di belakang itu, yaitu problem sosial, problem ekonomi, problem pendidikan, dan problem-problem lain yang terkait dengan karena apa? Karena tindak pidana itu tidak muncul secara tiba-tiba, simsalabim. Karena tindak pidana itu tiba-tiba ada variabel yang membentuknya sehingga dia muncul, dan tidak akan selesai hanya dengan menghukum pelaku. Semua variabel itu disisir satu persatu dan dipecahkan secara komprehensif dan integratif. Itu poin kedua yang harus kita sadar betul supaya kita akan hukum dicambuk orang lalu Aceh sudah aman, sentosa, sejahtera, dunia lahir dan batin. Kira-kira begitu. Tidak akan seperti itu. Itu musyawarah. Kemudian poin ketiga tentang bagaimana mengkritik kanun jinayat, ya, supaya tidak dianggap mengkritik syariat. Problem politis, bahkan problem politis, karena banyak orang menggunakan isu-isu agama untuk kepentingan politik. Orang yang mengkritik kanun jinayat itu, padahal saya sudah katakan bahwa yang sakral itu ayat dan hadis. Hasil pemahaman terhadap ayat dan hadis termasuk bisa dikoreksi, ya, bisa didiskusikan. Banyak orang di Aceh menyamakan antara syariat dengan hukum, antara syariat dengan fikih. Syariat itulah
itu, fikih itu, hukum itu adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang mengkritik hukum, fikih, mengkritik syariat, itu mengkritik hasil pemahaman terhadap syariat. Ini edukasi seperti ini, jangan sampai nanti ada orang mengkritik sebuah kanun yang dirumuskan berbau syariat, lalu dianggap anti syariat. Supaya syariat ini jangan sampai menimbulkan persepsi negatif dari publik, terutama dari orang-orang di luar Islam misalnya. Supaya poin keempat, budaya ini penyakit jiwa sebenarnya. Kalau dalam teori psikologi itu penyakit jiwa, karena dalam Islam dan dalam banyak teori, orang sehat mental itu adalah senang melihat orang senang sebenarnya, bukan senang melihat orang susah. Tapi ketika kita melihat ada panggung senang menyaksikan orang dihukum, itu merupakan potret bahas yang kita hadapi sekarang itu ya seperti itu. Ya, senang melihat orang dihukum. Konformitas. Ada orang jatuh kecelakaan, ramai-ramai melihat, bukan menolong. Lebih banyak orang melihat, menonton dengan orang yang menolong. Ini budaya. Kalau ruh daripada syariat itu dihayati, diinternalisasikan para pelaksana atau penegak hukum, maka peristiwa-peristiwa seperti tadi mungkin tidak akan muncul. Makanya menurut saya, hukum tetap optimum. Ada pendidikan, ada ekonomi, ada sosial, ada politik, ada tata kelola pemerintahan. Sehingga beberapa tahun yang bersama sempat membuat grand design pelaksanaan syariat Islam yang tidak hanya fokus pada hukum, tapi juga kemarin diambil 4: ekonomi, kemudian tata kelola pemerintahan, dan hukum. Sayangnya 3 bidang lainnya luput perhatian, mungkin seksi. Orang sudah bosan mungkin dengan ekonomi, dengan politik. Jadi politik ekonomi ini mungkin kurang menghibur ya. Ya, ini bila desain ini diperlukan supaya kita akan merumuskan syariat Islam itu berdasarkan prinsip dan qiyamul asasi lah, nilai dasar Islam. Jadi yang penting bukan bentuknya, adalah asasinya. Sehingga dalam mazhab hukum itu, apakah kita di Aceh memilih menggunakan istilah-istilah syariat, ya, dan dalam kanun ini juga kita memberlakukan hukum yang menundukkan diri atau yang melakukan tindak pidana yang diatur oleh kanun jinayat tapi tidak diatur oleh semua undang-undang Indonesia. Itu. Yang terakhir pesan komentar saya adalah, kita juga jangan sampai gara-gara terlalu kritis kita membela jadi keadilan terhadap pelaku tapi tidak adil kita terhadap korban. Itu juga harus dikritisi betul. Ya, ketika setiap dilaksanakan, yang orang sorot itu pelakunya malu. Walaupun itu kita tidak membenarkan pola hukuman yang membuat keseimbangan antara keadilan terhadap korban dengan keadilan terhadap mendapatkan keadilan. Jangan hanya fokus pada keadilan kepada pelaku, lupa kepada korban, atau sebaliknya. Yang penting. Yang kedua, yang penting saya kira catatannya, kita sering sekali membela hak minoritas. Saya sepakat kita membela hak minoritas. Tapi menurut saya, semua agama, apalagi Islam, itu menganut keadilan bagi semua. Kalau seandainya kita sebut tindak pidana yang dilakukan di Aceh, yang satu pelakunya Muslim, yang lain bukan, dihukum, yang lain tidak dihukum, ini juga tidak adil. Itu juga harus dipikirkan. Nah, sehingga nanti kita akan memilih apa
syariat Islam di Aceh itu menganut model objektifikasi. Kita tidak menggunakan istilah-istilah agama atau menggunakan suatu agama lalu memaksakan diterapkan pada orang yang tidak seagama, itu bisa merupakan pelanggaran hak asasi dalam menjalankan ajaran agama. Atau kita menganut sistem pluralisme hukum, bahwa setiap wilayah punya hak hukum yang bersumber pada ajaran agama yang dianutnya. Hanya saja diatur bagaimana pola penerapannya. Nah, itu dikenal azas teritorial. Artinya suatu hukum berlaku di wilayah tertentu. Pemberlakuan hukum itu, taruhlah Aceh misalnya. Tetapi juga bisa diperluas. Azas teritorial ini dengan azas proteksionis lainnya. Misalnya adalah hukum pidana ya. Nanti masalah apakah cocok atau tidak nanti kita diskusikan. Kalau melakukan teritorial diperluas menjadi azas personal misalnya, hukum jinayat Aceh itu akan mengikuti kemanapun orang Aceh pergi. Kalau dia misalnya ke Yogyakarta dan ini, sehingga semua warga Aceh kena hukuman ini. Itu azas teritorial yang diperluas menjadi azas personal, protektif. Karena untuk melindungi warga negara, maka kanun ini atau sebuah peraturan-perundang-undangan itu bisa melakukannya ke warganya yang ada di luar daerah atau di luar negeri. Warganya, karena kalau dihukum dengan hukum di negara itu, maka dia akan menerima hukuman yang lebih berat. Maka dihukum dengan negara ini, itu negara-negara yang punya hubungan ekstradisi. Diperluas dengan azas universalitas. Contoh misalnya pelaksanaan HAM. Itu di semua negara dimanapun bisa. Kira non-muslim, kita perlu mengkaji ulang tentang azas keberlakuan hukum jinayat. Nah, hukum jinayat Aceh itu terbatas atau personalitas terbatas. Kenapa saya sebut begitu? Karena di poin A itu berbunyi bahwa hukum ini, hukum itu orang Islam yang melakukan tindak pidana di Aceh. Poin B, kanun jinayat ini juga berlaku yang di Aceh dan menundukkan dirinya dihukum dengan kanun ini. Ini belum ada masalah. Yang bermasalah apa yang ketiga, kanun jinayat ini juga berlaku bagi non-muslim yang melakukan tindak pidana tidak diatur oleh KUHP dan tidak juga diatur oleh undang-undang di luar KUHP, tapi diatur oleh kanun ini, maka itu juga berlaku. Contoh, hal nggak ada dalam KUHP, nggak ada juga dalam undang-undang pornografi atau porno aksi, itu juga bisa dihukum. Ini yang ada problem hak asasi. Saya kira ini diskusi tentang ini memang sangat perlu pengetahuan yang cukup detail dan teknis. Mungkin prinsip-prinsipnya seperti satu, ultimum remedium. Hukum bukan pemecah masalah. Dia hanya alternatif terakhir. Setelah beberapa alternatif lampu, kita harus punya pandangan yang adil, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban, terhadap minoritas maupun terhadap minoritas. Itu pun itu jumlah. Diskusi tentang minoritas pun kan tidak hanya jumlah. Bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa ekonomi misalnya 9 orang, tapi 90% kekayaan negara ini di 9 orang. Apakah mereka minoritas? Hanya 9 orang memegang 90%. Minoritas itu tidak hanya bersifat kuantitatif, tapi juga bisa dipahami dalam makna kualitatif. Kira-kira begitu. Supaya kita merespon berbagai persoalan. Yang terakhir, ya, mungkin saya bisa beri tanggapan dalam kaedah-kaedah pemberian hukuman itu ada Tonri, ada Jeremy Bentham itu oleh para pengambil kebijakan atau legislator begitu. Di antaranya adalah yang harus dibayar akibat hukuman itu tidak boleh lebih besar dari manfaat yang ditimbulkan.
Jangan sekedar seperti ada pertanyaan komentar di chat tadi, bahwa hanya sekedar menghabiskan anggaran pelaksanaan syariat Islam. Ini harapan kita tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kaidah yang kedua adalah keadilan dalam penerapan. Salah besar yang lebih besar pada khalwat, yaitu korupsi, tata kelola pemerintahan yang buruk, sistem pelayanan publik yang masih rendah kualitasnya. Itu problem besar kita. Kualitas pendidikan kita, itu problem kita. Tingkat kesejahteraan kita. Problem-problem ini semua harus menjadi perhatian besar. Tidak, nah kenapa? Hukum, kata Berjalini Bentang, itu ada sekarang dikenal dengan sanksi langsung dan sanksi tidak langsung. Untuk realitas, banyak sanksi tidak langsung. Bukan hukuman, tapi sanksi tindakan, bukan sanksi hukuman. Apa contohnya? Seperti di Umar bin Khattab, kita tidak punya hak menghukum pencuri sebelum kita tidak pernah lapar. Artinya apa? Ada tindakan tidak langsung yang berkaitan dengan hukum yang harus kita pecahkan supaya orang tidak mencuri. Tindak pidana mencuri diatasi dengan peningkatan kualitas pendapatan dan kuantitas pendapatan. Yang jadi perang dengan orang-orang Quraisy di era Rasulullah, lalu harta rampasan perang dibagi kepada para prajurit. Setelah dibagi, ada ngomel dia. Ini komentar saya yang terakhir. Ngomel bahwa mereka merasa Rasul tidak adil membagi harta rampasan perang. Omelan ini didengar oleh Ali bin Abi Thalib dan dilapor kepada Rasulullah. Apa kata Rasul? Faqta' anni lisanahu. Potongnya. Apa yang dilakukan oleh Ali? Bukan diambil pedang dipotong lidah prajurit yang mengeluh tadi. Apa juga? Diambil kunci bait dikasih kepada prajurit tadi. Artinya apa? Cara mencegah pencurian bukan hanya menghukum pelakunya, tapi harus dimulai dari meningkatkan tingkat. Sehingga mencuri itu bukan perilaku dan wataknya, tapi mencuri itu karena kemiskinan misalnya, karena problem ekonomi yang terdengar yang langsung dan penyelesaian tidak langsung. Saya kira demikian. Terima kasih banyak dan banyak sekali juga ide cukup bagus. Terima kasih kami kembalikan kepada Pak Miswari.